lengkap penjelasan, ya, lengkap penjelasan mengenai imunitas itu akan disampaikan oleh seorang dokter, yaitu dari Ambon, ya. Siapakah dokter itu? Langsung aja saya panggilkan rekanan saya yang luar biasa, Dokter Jesly. Pagi, Dok. Pagi Valion. Iya. Wah, ini suaranya kok pelan ini rasanya, dokter ini. Halo, tes. Pelan sekali, Valion. Ya? Pelan sekali atau? Ya, masih terdengar, tetapi tidak terlalu keras suaranya. Ya. Nggak tahu teman-teman yang lain gimana? Atau telinga saya yang bermasalah ini ya? Ya. Yang lain bisa chat, guys. Suaranya dokter apakah sudah terdengar dengan jelas atau masih kurang? Oh, halus sekali suaranya. Iya, kecil. Ya. Coba, Dok. Halo. Ya. Selamat pagi. Oh iya, mungkin kurang dekat aja tadi itu ininya iya, dengan. Berarti gini ya posisinya ya, Pak Leon ya. Ya, oke. Sip. Ya, silakan Dok untuk bisa memberikan sesi yang spesial buat teman-teman yang hadir di ruangan ini. Ya, saya persilakan dokter untuk bisa sharing. Ya, oke ya. Pagi rekan-rekan sekalian. Pagi jos. Pagi. Ya. Iya, walaupun udah malam juga nih di Ambon, tapi kita tetap harus semangat pagi, karena materi kita di saat ini juga adalah materi yang sangat bersemangat, yaitu tentang bagaimana nih tim yang luar biasa, yaitu tim pertahanan tubuh kita nih, berlomba-lomba untuk selalu menjadikan kita ini sehat, guys, gitu guys. Karena banyak nih di luaran sana, entah organisme berbahaya, virus, dan sebagainya itu yang pengen banget kita itu digangguin supaya kita nggak fit, nggak susah beraktivitasnya karena sakit. Tetapi nih tim yang satu ini yaitu imunitas kita, tim pertahanan imun kita ini selalu standby. Nah, kita bisa nih mulai belajar apa sih sebenarnya sistem imun yang tadi seperti video yang sudah diputarkan oleh Pak Leon. Ada dokter yang berbicara bahwa harus banget nih imunitas kita di saat seperti ini dijaga. Kenapa penting banget ya? Apa sih sebenarnya imunitas itu? Kita akan belajar sama-sama. Gimana itu bekerja, apa saja yang menjadi timnya, gimana cara kerjanya ya. Kita akan tahu sama-sama di sini. Dan ini sebenarnya kalau diperhatikan walaupun materinya terlihatnya simple ya, tapi ini sebenarnya materi yang lumayan rumit juga. Untuk kami para dokter juga sudah termasuk rumit. Bahkan nih bukunya tebel banget ya. Nanti saya tunjukkan kalau rekan-rekan penasaran ya, setebel apa ya buku tentang imunitas ya. Ya, karena sebenarnya pertahanan tubuh kita ini dia sangat kompleks. Tetapi dia bekerja dan standby 24 jam ya, 24/7 ya katanya ya. Selalu standby. Nah, bagaimana sih cara kerjanya dan apa saja perannya yang sangat penting sebenarnya dalam kehidupan kita? Yuk, next, Valion. Ya, ini kita mau bahas yaitu tentang imunitas. Imunitas yaitu daya tahan tubuh kita. Di mana yang dikatakan sistem imun ini adalah kelompok pertahanan yang ditemukan pada manusia. Oh, ada yang tidak terdengar kah suara saya? Halo? Oke, Dok. Sudah terdengar, Dok. Oke ya. Dengan jelas, ya. Siap. Jadi sistem imun kita ini adalah pertahanan yang tubuh kita miliki untuk mengusir organisme penyebab penyakit yang ada dalam tubuh kita. Nah, organismenya apa saja? Ya, virus, kemudian bakteri, bisa juga adalah parasit, dan itu semua yang spesialnya adalah karena organisme penyebab penyakit ini semuanya kecil-kecil sekali ukurannya ya. Kalau aja ukurannya bisa lebih besar, mungkin kalau ada di tangan kita nih.
nempel virus udah kita gitu ya, tiup-tiupin supaya pergi ya. Tapi sayangnya semuanya ukurannya mini size gitu ya, kecil, bahkan kecil banget, mikroskopik, sehingga tidak bisa dilihat dengan mata. Sehingga perlu, tetapi sistem imun ini dengan gercep untuk mengubah. Ya, next. Nah, ini dia. Selain dia juga melindungi kita, dia juga punya fungsi-fungsi yang lain ya. Pertama pastinya yang utama melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit. Yang kedua adalah imunitas ini juga punya fungsi yang spesial untuk menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau yang rusak untuk perbaikan jaringan. Ya guys, jadi kalau kita tahu namanya jaringan itu udah rusak, ya ngapain dipertahankan ya? Nanti justru malah mengganggu kinerja sel-sel lain yang normal. Sehingga imunitas ini juga penting. Dilihat, wow, ada sel yang mati nih. Rusak. Oke, matikan kamu, keluarkan. Ya, diproses seperti itu. Demikian juga ada yang namanya sel yang abnormal ya. Sel yang abnormal ini seperti apa? Sel-sel yang bisa saja menjadi kanker, bisa menjadi yang dia bisa menginvasi ke banyak organ nih, bisa membuat organ-organnya rusak. Nah, ini juga dia memancarkan sinyal-sinyal yang dikenali oleh sistem imun kita sehingga sistem imun kita secepatnya ke sana dan langsung dihancurkan supaya tidak menyebar. Ya, oke, itu fungsi imunitas kita. Nah, sekarang kita mau berpikir nih, jadi sebenarnya timnya atau yang menjadi bagian dari imunitas ini apa aja sih? Sebenarnya banyak. Ada organ, kemudian ada sel, tapi sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan yang paling banyak berperan itu adalah imun sel kita itu adalah sel darah putih atau leukosit ya. Secara umum semuanya itu akarnya itu dari leukosit ini. Dari leukosit inilah dia terbagi berbagai macam. Jadi leukosit itu satu jenis, tapi sebenarnya dia ada banyak turunannya. Ya, ada yang punya intinya lebih dari satu. Kalau kita lihat nih, yang warna pink-pink di sebelah ini, yang namanya ada yang namanya neutrofil, ya, ada bentuknya seperti apa ya? Ada pulau-pulau di dalam selnya, ya. Neutrofil, jadi polimorfonuklear leukosit. Jadi leukosit yang punya intinya banyak. Ada neutrofil. Nah, itu. Jadi intinya ada banyak sehingga dikatakan polimorfonuklear karena intinya ada lebih dari satu. Ada yang namanya eosinofil. Ya, eosinofil itu juga intinya lebih dari satu ya. Terlihat ya. Nah, ada dua seperti itu. Apa sih fungsinya polimorfonuklear leukosit ini? Ada neutrofil, ada eosinofil. Masing-masing ada fungsinya. Ketika ada radang ya, misalnya kita digigit nyamuk nih, merah. Nah, radang. Nah, ini adalah fungsinya neutrofil berperan di situ. Sedangkan kalau eosinofil untuk apa? Untuk yang namanya parasit ya, seperti cacing. Nah, itu perannya eosinofil yang berperan ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya leukosit tapi ininya satu. Jadi namanya mononuklear. Seperti limfosit ya, di atas ini large lymphocyte yang paling atas. Kemudian ada yang namanya monosit ya. Kemudian ada yang namanya basofil. Nah, lalu kita lihat nih di pembagian di atasnya selain leukosit ada juga plasma sel, ada makrofag, ada mast sel. Ini apa lagi? Ya, jadi uniknya tubuh kita adalah di dalam peredaran darah kita ketika leukosit ini berjalan ya, karena pembuluh darah kita itu kan seperti jalan raya ya untuk leukosit dan sel-sel darah lain ini lewat. Nah, ketika ada satu jaringan organisme, misalnya di paru-paru ya, yang membutuhkan segera supaya sistem imun ini segera datang ke sana, maka leukosit ini dia akan berjalan ke sana. Tetapi sesampainya di sel, dia akan mengubah dirinya menjadi satu bentuk sel yang bisa memakan organisme penyebab penyakit itu. Sehingga yang namanya neutrofil ini dia ketika sampai di jaringan, dia itu akan menjadikan dirinya dengan nama makrofag.
Ya, jadi dia berubah ya seperti Power Ranger gitu ya. Di sel darah dia jadi neutrofil. Sampai dijadikan dia mengubah dirinya menjadi namanya makrofag. Nah, makrofag ini yang akan memakan organisme-organisme berbahaya tersebut ya. Kemudian ada juga yang namanya basophil. Nah, basophil ini ketika dia sampai di jaringan, dia akan menjadi yang namanya mast cell atau sel mast ya. Nah, ini yang akan kemudian mengeluarkan cairan-cairan, kemudian enzim-enzim yang kemudian menghantarkan sistem imun itu terfokus pada daerah yang sedang membutuhkan bantuan tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang di bawah ini ada pembagian yang paling penting juga dari limfosit. Karena limfosit inilah yang kemudian akan membentuk antibodi kita. Nanti kita akan cek tahu, ini apa ya bedanya sel imun leukosit, kemudian ada lagi bahasanya antibodi, apa ya bedanya, nanti kita akan jelaskan itu lebih jauh. Tapi kita tahu dulu bahwa limfosit inilah yang kemudian akan membentuk yang namanya sel B cells. B cells ini adalah sel memori kita. Ya, kemudian ada yang namanya sel T sitotoksik. Ini juga fungsinya dia adalah juga mematikan atau memakan kuman-kuman atau organisme berbahaya. Sel T helper juga sama, dan juga NK sel juga penghancur organisme-organisme berbahaya tersebut. Ya, nanti kita akan lihat lagi lebih jauh di mana sih tempat kerjanya masing-masing mereka ini. Ya, oke, kita lanjut dulu sambil kita suara saya udah masih jelas? Tes, ada yang mengatakan suaranya masih kecil, maafkan, memang suara saya kadang-kadang. Kalau posisinya agak jauh dengan mic-nya, ya, oh iya, suaranya kecil. Saya usahakan stabil, Pak Yon. Jadi harus dekat. Siap, kita next. Supaya kita lihat lagi. Nah, oke. Sekarang kita udah lihat timnya, kita harus lihat juga ada namanya organ-organ juga yang berperan dalam sistem imun kita ya. Ada yang primer dan ada yang sekunder. Yang primer ini yang pertama adalah kelenjar timus. Kelenjar timus ini kalau kita lihat gambarnya, itu dia ada di rongga dada kita, dekat dengan paru-paru kita, ya, ada di situ namanya kelenjar timus. Tetapi kelenjar timus ini dalam masa perkembangan hidup kita, mulai dari kita di dalam kandungan sampai kita lahir, dia akan perlahan-lahan mengecil. Mengecil sampai akhirnya dia hilang pada saat pubertas. Tapi tetap perannya sangat penting karena dia menghasilkan sel-sel yang penting untuk sistem imun kita. Oke, yang berikutnya adalah sumsum tulang ya. Sumsum tulang ini apa? Sumsum tulang ini adalah celah di antara tulang-tulang kita. Di dalam tulang kita ini bukan cuma penyokong tubuh kita loh, tetapi di dalam rongganya itu adalah tempat di mana sistem imun kita, leukosit itu diproduksi di sana, di mana sistem imun kita itu pabriknya ada di sana. Sehingga penting sekali yang namanya sumsum tulang kita ini. Kemudian ada organ limfoid sekunder. Nah, kenapa dia dikatakan sekunder? Karena dia ini jaringannya ya, jaringan yang tersebar di seluruh tubuh kita ya. Ada nih gambarnya di samping, mulai dari leher kita ya, ada sistem kelenjar limfa kita. Kemudian ada di bagian dada ya, di atas tulang namanya klavikula ya di sini. Oke, kemudian ada juga di ketiak. Nah, ketiak kita ini jangan cuma dipikirkan, aduh, apa ya fungsinya ketiak ini? Palingnya cuma bau doang ya katanya ya. Wah, di dalam ketiak ini ada kelenjar limfa kita yang menyimpan banyak pertahanan imun kita di sana ya. Kemudian ada juga di bagian dekat dengan selangkangan. Nah, sehingga kadang kalau rekan-rekan ini pernah kayak lagi nggak enak badan gitu ya, coba deh pegang di bagian bawah leher sini. Oh, kok kayak agak bengkak ya? Nah, itulah kelenjar limfa kita sebenarnya bekerja lebih keras. Sehingga di situ ada terasa seperti pembengkakan ya. Itu kelenjar limfa. Kemudian limpa, kalau limpa ini adalah organ kita, dia di bagian sebelah kiri. Dia di situ juga adalah sistem pertahanan imun kita juga ada di bagian limpa. Kemudian tonsil. Kalau tonsil mungkin teman-teman agak yang mana ya tonsil ini ya? Kalau dibilang amandel, oh iya, tahu kalau amandel pasti ya. Nah, ini adalah tonsil. Ini juga adalah organ limfoid sekunder kita.
ketika ada organisme virus atau bakteri yang mungkin terhirup kita ya. Nah, tonsil ini dia juga akan menjadi sistem pertahanan yang kemudian melawan organisme tersebut. Sehingga kadang ketika kita misalnya lagi capek banget, aduh kok jadi nyeri menelan ya. Ternyata amandelnya lagi kemerahan sekali. Nah, itu juga adalah bentuk perlawanan dari imun kita terhadap organisme-organisme yang berbahaya ya. Kemudian itu juga ada namanya gas associated lymphoid tissue. Jadi ada pertahanan yang juga tersebar entah di kulit, di saluran nafas, itu semuanya ada bagian-bagian limfoid yang tersebar sampai pun di organ reproduksi kita pun ada. Jadi semuanya nih sepertinya dibagikan ya, divisi-divisinya untuk melindungi setiap organ tubuh kita. Wah, luar biasa banget nih sistem imun kita. Oke, lanjut. Nah, kita mau pelajari lebih dalam. Karena misalnya seperti pertahanan presiden gitu ya, ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3 ya. Kita lihat dari mana sih imunitas kita ini mulai bekerja. Yang paling first line atau yang paling luar itu adalah imunitas non-spesifik atau dikatakan sebagai innate immune system. Ya. Innate immune system ini pun dibagi dua lagi. Ada yang namanya eksternal di bagian luar sekali dan bagian dalam ya, internal. Oke, kita bahas eksternal dulu karena eksternal ini adalah yang paling sederhana, yang paling selalu kita temui tapi kita mungkin sering lupa bersyukur. Aduh, aku punya loh pertahanan eksternal ini. Coba kalau aku nggak punya, pasti udah gampang banget nih organisme penyakit masuk ya. Ya, kulit. Kulit adalah pertahanan kita yang paling luas, mulai dari kepala sampai kaki. Kalau kita nggak ada kulitnya, bayangkan, wow, dengan mudahnya ya bisa dimasuki oleh organisme yang bisa menyebabkan kita sakit. Jadi kulit itu juga perlu dijaga bukan hanya untuk cantik ya, tetapi karena ini adalah pertahanan kita nomor 1, ring 1 kita yang paling luar nih ya. Kemudian mukosa. Mukosa ini sebenarnya terdengar sederhana, tetapi mukosa kita itu ada tersebar banyak. Mulai dari mukosa di dalam hidung kita. Ya, itulah mengapa kita bersin. Ya, kalau ada debu gitu, gitu ya. Terus sekarang karena lagi pandemi Covid ya, banyak orang itu takut bersin. Katanya dulu itu kalau orang itu malu kalau misalnya keceplosan kentut gitu kan. Waduh, bahaya keceplosan gitu. Sekarang kalau yang takut itu keceplosan bersin ya. Karena takut katanya, waduh nanti kita dikira kena Covid lagi gitu ya. Kenyataannya gitu. Padahal bersin itu adalah salah satu refleks yang merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Ketika ada organisme yang masuk ke mukosa hidung kita, kemudian kita silia-silia atau yang namanya ada rambut-rambut halus di dalam hidung kita ini menyaring, kemudian terlihat ada organisme berbahaya, kita akan dimunculkan refleks bersin. Hacu, ya. Kemudian akan keluarlah organisme tersebut. Ya, refleks yang luar biasa. Sederhana tapi penting. Kalau kita tidak bersin juga organismenya tidak keluar. Demikian juga di dalam tenggorokan kita. Itu juga ada mukosa. Sehingga kalau kita kemudian ada organisme yang mengganggu, kita akan batuk. Itu juga adalah refleks. Di mana kita perlu membersihkan tenggorokan kita, jalan nafas kita itu supaya tidak terhalang oleh lendir, kemudian organisme-organisme yang berbahaya. Itu adalah refleks. Kemudian mukosa ini juga ada di dalam lambung kita, ya. Itulah mengapa kita perlu melindungi lambung kita karena itu juga adalah mukosa yang penting untuk mempertahankan tubuh kita dari berbagai macam organisme berbahaya. Juga di saluran kencing kita itu juga adalah mukosa. Berikutnya adalah internal. Ada yang namanya fagositosis, ya. Fagositosis saya tunjukkan pada gambar di bawah untuk lebih jelasnya. Jadi dia seperti proses memakan ya. Jadi kalau yang kuning ini adalah salah satu organisme berbahaya, misalnya virus contohnya. Ketika virus ini datang mendekati sel kita, maka sel ini akan melindungi tubuhnya. Dengan cara apa? Akan dilingkupilah sekelilingnya virus itu ya, kemudian dimakan atau dicerna. Jadi di dalamnya itu ada protein yang berfungsi untuk mencerna virus itu sehingga kemudian virus itu akan dicerna dan kemudian kalaupun
sel ini akhirnya terinfeksi oleh virus, sel ini pun akan membunuh dirinya sendiri dan dia akan mati. Ya, jadi banyak loh sel-sel kita di dalam tubuh kita yang rela mati untuk kita. Ya, jadi dia setelah kena virus dia mematikan dirinya sendiri, kemudian dikeluarkan. Kalau teman-teman pernah lihat luka kemudian ada putih-putihnya atau yang disebut nanah, ya itu adalah sel-sel yang mati ya, yang berkorban setelah dia mematikan bakteri-bakteri yang mungkin masuk, dia mati sehingga menghasilkan yang namanya nanah atau pus kalau dalam bahasa medisnya seperti itu. Oke, kemudian setelah yang non-spesifik, ada juga imunitas yang spesifik. Fungsinya apa? Membentuk antibodi. Sekarang kita bertanya, emangnya apa sih bedanya? Kan tadi sama-sama mematikan virus juga, mematikan penyerang juga yang datangnya. Jadi apa sih fungsinya antibodi ini? Oke, jadi antibodi ini adalah senjata rahasia kita. Kenapa? Dalam antibodi ini kita sudah punya pertahanan jangka panjang. Jadi kalau misalnya pertahanan non-spesifik itu dia melawan aur-auran aja, pokoknya ada virus, oh ya dikeroyok, nggak tahu itu virus apa, pokoknya matikan dulu gimana caranya ya. Tetapi imunitas spesifik ini beda. Dia kerjanya lambat, tetapi dia efeknya jangka panjang. Dia kerjanya adalah mengenali, oh ya, virus ini ya yang pernah masuk ke aku, oke. Kita catat virus ini, misalnya virus A. Ya, sehingga dia bekerja lebih lambat, dia masukkan, dia simpan. Tetapi suatu saat nanti, ketika virus A ini datang lagi, dia udah punya senjatanya. Oke, aku udah punya senjata kamu. Kemarin kamu masuk kan, udah tahu aku caranya matikan kamu. Nih, langsung mati saat itu juga ya, karena udah punya antibodi atau memori. Itulah pentingnya antibodi atau memori sel kita. Oke, kita akan lanjut lagi supaya lebih jelas. Next. Ya, ini salah satu fungsi imunitas non-spesifik, yaitu yang namanya inflamasi. Tenang, nanti kita akan lihat secara video nih, lebih seru kalau lihat video. Kalau nanti kita coba dulu baca. Ya, tahap inflamasi. Tahap inflamasi yang pertama adalah ketika ada bakteri itu masuk ke jaringan, ya, maka akan secara otomatis ada sistem pembuluh darah kita nih yang memfokuskan aliran darah. Semuanya ke arah jaringan yang terinfeksi itu. Tes, maaf saya hilang sebentar. Ya, jadi dengan adanya aliran darah yang sampai ke jaringan yang bakteri ini masuk, sehingga semua tim dari pertahanan tubuh kita itu punya kerjasamanya oke, karena semuanya menuju ke jalan yang sama, ya. Nah, itulah mengapa ketika semua aliran darah ke sana, maka akan tampak yang namanya kemerahan, ya. Kalau kita digigit nyamuk tiba-tiba kemerahan. Kemudian kalau disentuh, oh kayaknya panas ya di daerah yang merah ini. Nah, itulah karena pertahanan tubuh kita secara otomatis meningkatkan semua peredaran darah itu fokus di area yang mengalami infeksi tadi atau inflamasi. Next, setelah itu akan terjadi permeabilitas kapiler. Jadi aliran darah di kapiler itu semuanya arahnya ke situ juga. Akhirnya apa? Ada bengkak ya. Kadang ditekan, aduh, nyeri jangan dipegang dulu, lagi bengkak banget ini. Oh ya, itu karena semuanya pun dari permeabilitas kapiler pun diarahkan untuk mengarah ke jaringan tersebut. Nah, kemudian keluarlah nih, nah neutrofil kan muncul, ya salah satu leukosit yang punya inti banyak ya, dan juga monosit. Semuanya tiba di situ, kemudian akan melakukan yang tadi itu loh, seperti proses memakan itu, fagositosis ya, dimakan loh bakteri-bakteri, wah dimakan. Kalau ada yang mati ya, misinya setelah makan ternyata dia bunuh diri ya, dia akan mengeluarkan yang namanya nanah ya, yang kemudian keluar ke luka kita, yaitu namanya proses dari penghancurannya. Kemudian setelah itu maka akan dilakukan perbaikan jaringan ya. Akan ada pembuluh namanya keping darah kita ya, kemudian direkatkan kembali, akhirnya luka kita bisa sembuh ya. Wow, tim yang luar biasa. Oke, itu imunitas non spesifik.
Lanjut. Nah, sebelum kita tiba di gambar ini, kita akan next dulu Palion supaya kita tahu bagian-bagian tim di dalam imunitas kita yang spesifik, yang membentuk antibody, yang membentuk sel memori kita ya. Yang pertama yaitu natural killer. Natural killer ini adalah dia namanya saja killer ya, jadi dia membunuh, merusak sel yang terinfeksi virus dan sel kanker. Jadi tubuh kita ini luar biasa. Ketika udah terinfeksi virus atau ada sel kanker nih, dia tidak membiarkan sel itu nanti menyebar. Wah, tidak bisa tinggal diam. Dia langsung mengarahkan namanya natural killer ini untuk cepat-cepat merusak sel tersebut. Jadi langsung dirusak secepatnya. Oke, next. Nah, setelah sel ini dirusak, kematian sel itu tidak sia-sia. Karena sel yang terinfeksi virus tadi, dia akan mengeluarkan sinyal yang namanya interferon. Dan interferon ini sebenarnya nanti dia akan memberikan tanda. Supaya apa? Supaya sel yang berikutnya ketika dimasuki virus yang sama, itu dia udah tahu gimana cara menghancurkan virus tersebut ya. Interferon memperlambat pembelahan, pertumbuhan sel tumor ya. Kemudian meningkatkan aktivitas fagositosis dari makrofag tadi dan merangsang produksi antibodi. Nanti kita lihat di gambar tadi, tapi next dulu. Oke, ini ada namanya komponen imunitas seluler dan humoral. Yang pertama seluler dulu. Seringkali kita dengar apa sih CD4, apa sih CD8. Nah, ini ya. Ini adalah sel T sitotoksik. Jadi kalau namanya sel T sitotoksik, dia kerjanya membunuh sel yang sudah terinfeksi. Sedangkan penolong itu adalah dia ini seperti jenderalnya. Jadi dia yang memanggil, ayo let's go pasukan. Di sini tempat kita harus bekerja. Jadi dia CD4-nya. Sedangkan kalau CD4 sudah berkumpul di situ, CD8 ini adalah tinggal menghancurkan aja. Ya, seperti itu. Jadi dia kekebalan yang spesifik terhadap satu virus, di mana virus itu atau bakteri itu sudah dikenali, ketika dia datang lagi, dalam sekejap dia bisa langsung dihancurkan. Oke, next. Ya, ini imunitas humoral, di mana ada sel beta atau sel B yang berubah dari sel plasma dan membentuk antibodi. Sehingga ketika ada lagi virus yang sama, oh saya udah tahu, saya udah simpan file kamu, saya bisa menghancurkan kamu. Itu adalah kerja sel B. Sedangkan untuk antibodi itu disekresikan ke aliran darah atau pembuluh limfa yang tersebar tadi, ya di ketiak, di selangkangan, kemudian di leher, itu nanti akan ada lokasi sel-sel plasma yang teraktivasi dan semua antibodi itu akan mencapai darah yang disebut sebagai imunoglobulin. Nah, kita santer terdengar kalau pada pasien COVID ini diberikan imunoglobulin. Jadi itu adalah tambahan antibodi untuk melawan langsung virus-virus yang sudah ada di dalam tubuh kita untuk memperkuat yang namanya sistem imunitas kita. Nah, kita udah bisa balik nih, Palion, di gambar yang tadi, yang pertama. Oke ya, kita lihat di sel yang sebelah kiri ini dulu. Bahwa sel yang sebelah kiri ini adalah sel yang pertama kali diinfeksi oleh virus. Nah, virus yang paling atas ya, dia datang, kemudian dia masuk, dia memasukkan yang namanya DNA-nya sampai ke mRNA-nya, itu masuk ke dalam semua. Nah, setelah dia masuk di sini, sebenarnya akan ada yang namanya interferon, ya, interferon yang terproduksi. Interferon ini kemudian akan dilepaskan dari sel ini. Jadi dilihat ada serpihan-serpihan, ya, interferon di paling bawah itu, serpihan-serpihan itu dia akan keluar. Ya, karena sel yang pertama ini tadi terinfeksi virus, pada akhirnya dia akan mati. Jadi dia akan mengorbankan dirinya. Oke, aku sudah terinfeksi virus, aku akan mematikan diriku sendiri. Tetapi tidak sia-sia, aku akan kirimkan interferon, yaitu serpihan-serpihan sinyal ini, kepada sel lain yang masih sehat, ya, di sebelah ini. Sel lain yang sehat ini setelah menerima interferon, dia akan kemudian membuat senjata untuk melawan virus tadi. Sehingga ketika sel yang berikutnya terinfeksi virus yang sama, tenang, kita sudah punya senjatanya. Dan akhirnya sel-sel yang lain pun bisa bertahan. Ya.
kesimpulannya secara singkat dari gambar ini seperti itu. Oke, next kalian. Kita udah bisa next nih. Udah tahu imunitas yang non-spesifik dan spesifik. Oke, selanjutnya ini adalah jenis-jenis imunoglobulin, di mana imunoglobulin ini adalah imunitas spesifik kita. Ada banyak macamnya, mulai dari IgA, kemudian IgE, ada juga IgM, next, ada juga IgG ya. Oh ini nih yang biasanya kita cek ya. Oh IgM-nya gimana? IgG-nya positif, reaktif, gimana ya itu ya. Oke, kita mulai dari IgA dulu. Jadi IgA ini adalah biasanya terdeteksi pada perlengkatan bakteri. Sedangkan khusus untuk IgE atau IgA itu khusus untuk biasanya dia meningkat ketika seseorang itu dia ada reaksi alergi, kemudian ada infeksi yang disebabkan oleh parasit, ya seperti cacing. Biasanya yang meningkat adalah komponen imunoglobulin E ini, karena dia akan berperan melawannya. Next, kalau apa sih sebenarnya bedanya IgG dan IgM ini? Sebenarnya dia sama-sama aglutinasi, sama-sama antitoksin. Bedanya adalah pada IgM itu biasanya dia muncul lebih awal. Jadi pada fase akut, yang muncul duluan itu adalah IgM. Sedangkan setelah dia terpapar, kemudian akhirnya dia bisa mengingat virus tersebut, yang meningkat kemudian adalah IgG atau IgG. Jadi untuk proses yang kronis itu biasanya IgG-nya yang akan meningkat. Sehingga kalau misalnya oh positif nih, tapi IgG-nya, oh kita bisa pikirkan bahwa sebenarnya dia sudah pernah terpapar, sehingga IgG-nya lebih tinggi atau reaktif. IgM-nya cenderung negatif. Jadi bukan lagi fase awal, tetapi sudah pernah terinfeksi, dan kemudian ini adalah fase di mana diinfeksi kembali. Oke, seperti itu kurang lebih singkatnya. Next. Nah, ada macam-macam gangguan sistem imun. Yang pertama, kalau imun itu tidak berespon dengan baik, yang itu dikatakan sebagai imunodefisiensi. Ini terjadi pada penderita HIV dan AIDS, ya, yang tentara-tentara CD4-nya itu berkurang. Sehingga ketika organisme atau virus, bakteri, apapun, jamur datang, itu tidak bisa dilawan. Ya, ada gangguan atau lack of response, tidak ada respon yang tepat, yang harusnya dilawan malah dibiarkan aja masuk gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya pada penderita AIDS ataupun leukemia, seringkali yang terjadi adalah meninggalnya atau kematian itu terjadi bukan karena virus itu sendiri, tetapi karena tubuh itu tidak bisa terlindungi dengan berbagai macam bahaya, sehingga infeksi itulah yang pada akhirnya mengakibatkan kematian. Ya. Kemudian ada yang berikutnya incorrect response. Ya. Responnya ada, tapi salah ya pada DM tipe 1. DM tipe 1 ini adalah respon imun yang justru merusak pankreas yang harusnya memproduksi insulin. Ya, kok ini imun yang gimana sih? Harusnya kan imun itu melindungi diri. Ini malah mencelakai diri sendiri. Ya, itu adalah incorrect response atau penyakit autoimun. Demikian juga yang terjadi pada myasthenia gravis, kemudian pada SLE atau kita kenal sebagai lupus, ya. Demikian juga Graves dan multiple sclerosis. Nah, kemudian ada juga respon. Responnya benar, tetapi berlebihan. Ini adalah overactive respon, ya, alergi. Orang biasanya kalau kena debu bersin. Oke, benar sekali responnya. Tetapi ada orang yang kena debu bersinnya bisa sejam, 2 jam, 1 hari, 2 hari sampai 1 minggu. Itu adalah overactive respon. Ya, jadi ini adalah gangguan-gangguan sistem imun yang bisa dialami oleh kita. Nah, aduh, agak mumet ya, sudah mendengarkan beberapa penjelasan ini. Kita akan putarkan nih video singkat yang sederhana, dan kalian bisa bantu putarkan. Kita akan lihat lebih jelas yang sudah saya jelaskan tadi dalam bentuk video. Supaya berapa SKS, Dok, kalau kuliah? Saya tunjukkan ya bukunya Bapak Ibu supaya lebih jelas. Ini bukunya. Nggak kelihatan ya? Ya. Wow, tebal sekali itu. Ini nggak main-main ini. Imunologi ya. Nggak kelihatan. Tunggu. Wah, ini pun dasar ya. Dasar bukan lanjutan.
Imunologi dasar ini Mas Yan. Itu berapa SKS? 3 SKS? Ya bisa kalian. Oke. SKS dipelajari selama 1 semester ya? Dalam beberapa jam aja nih kita kuliah. Beberapa jam aja. Waduh, gawat. Ya. Boleh nih kita putarkan video biar rekan-rekan lebih paham. Ternyata asik juga loh kita belajar imunologi ini. Iya memang. Karena dia kayak bala tentara gitu. Memiliki potongan kertas di tempat kerja atau bekas gigitan nyamuk yang mengganggu saat kita berada di rumah. Tetapi kita mengabaikannya dan melanjutkan hidup kita. Bagaimana mungkin bakteri berbahaya tidak menyerang kita melalui lubang di kulit kita? Tentu saja jawabannya karena kita memiliki sistem kekebalan tubuh dan untuk itu kita harus berterima kasih. Jadi, apa sebenarnya sistem kekebalan? Sistem kekebalan adalah pasukan yang tangguh yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh. Yang pertama, sel darah putih, leukosit. Leukosit beredar melalui tubuh melalui berbagai pembuluh darah kita, memastikan bahwa tidak ada pengunjung yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi tubuh kita. Ada 2 jenis sel yang membentuk divisi leukosit, fagosit dan limfosit. Fagosit adalah sel pertama yang merespon keadaan darurat. Pernahkah kamu memotong sendiri di dapur saat memasak? Celah di kulit ini merupakan pintu gerbang yang sempurna bagi kuman dan bakteri berbahaya untuk memasuki tubuhmu. Tetapi yakinlah, karena ada fagosit, Anda sudah dijaga. Jika fagosit merupakan kekuatan sistem kekebalan, limfosit adalah otak di belakangnya. Limfosit adalah sel yang memungkinkan tubuh untuk mengingat dan mengenali penyusup sebelumnya dan membantu tubuh menghancurkan mereka. Tentara sistem kekebalan unit limfosit terbuat dari 2 jenis tentara, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dan limfosit T, sederhananya limfosit B adalah sistem intelijen tubuh yang mencari penyerang dan mengunci mereka, sementara membiarkan limfosit T tahu bahwa mereka ada di urutan selanjutnya. Limfosit T berperang melawan sasaran penjajah. Jadi, jangan khawatir tentang bakteri atau kotoran, karena sistem kekebalanmu sudah ada di dalam tubuhmu. Berarti leukosit itu terdiri dari 2 apa aja? Fagosit, leukosit. Bukan. Apa tadi? Iyalah. Limfosit terdiri Wah, dari seru banget ya ternyata videonya ya. Bayangkan loh rekan-rekan, jadi bukan cuma luka yang besar yang bisa mengakibatkan virus atau organisme berbahaya itu bisa masuk. Bayangkan gigitan nyamuk aja yang mungkin kita nggak lihat ya, itu lubangnya sekecil apa gitu ya, nyamuk yang menusuk gitu ya. Tapi ternyata itu pun adalah celah bagaimana bisa masuk organisme-organisme berbahaya tersebut itu tadi. Dan luar biasanya bahwa sistem imun kita ini gercep, dia nggak menganggap bahwa oh ya udahlah, mau cuma gigit nyamuk aja, nggak usah banget lah dilindungi, kan cuma lubang kecil aja, nggak apa-apa, nggak bakalan masuk. Tidak disepelekan loh kita itu ternyata sistem imun kita itu gercep tetap langsung, wah awas ada lubang nih dari gigitan nyamuk, kita harus tetap jaga-jaga jangan sampai ada yang bisa mengganggu kesehatan tubuh kita. Ya, kita bisa lanjut lagi nih slide-nya. Oke, ya inilah fungsinya memori sel kita itu kita punya sel memori. Karena kita lihat di sini ya, di minggu awal ketika pertama kali kita terkena virus atau bakteri, itu responnya itu lambat. Ketika IgM, IgG itu berperan, bayangkan responnya itu mulai dari 1, 2, sampai mungkin puncaknya 3 minggu. Ya, 2 sampai 3 minggu lah baru akhirnya dia bisa punya antibodi atau pertahanan untuk kita bisa punya kekebalan yang kuat. Tetapi beruntungnya adalah ketika kita punya sel B sebagai sel memori, ketika paparan yang kedua kali, kita lihat di sini, waktunya itu pendek banget untuk sampai di puncak respon tubuh kita. Nggak sampai 2 minggu. Di minggu pertama aja udah langsung naik
responnya cepat sekali. Kenapa? Karena dia udah punya memori, udah punya dia senjatanya. Oh, oke, aku udah tahu. Jadi ketika kamu masuk lagi, langsung secepatnya dia bisa berespon. Itu adalah fungsinya memori sel kita atau sel memori pada sistem imun kita. Next. Ya, ini adalah gambaran ya, seperti apa? Misalnya coronavirus ini masuk, ya dia punya nih, ada namanya protein-protein seperti tanduk-tanduk ini. Dia akan menduduki tempat masuknya. Tempat masuknya yaitu reseptor yang disebut sebagai ACE reseptor. Dia masuk, setelah dia menempati reseptornya, dia masuk ke dalam, kemudian dia mengeluarkan isinya ya atau RNA-nya yang kemudian akan menjadi protein, ya protein virus itu, dan kemudian akhirnya dia mengeluarkan virusnya untuk masuk ke dalam sel. Ya. Setelah dia di dalam sel, oh tenang, tubuh kita tidak tinggal diam, ya. Akan ada yang namanya antigen presenting cell. Jadi APC, antigen presenting cell. Tadada, ada virus, ya. Dia ini yang membawa virus untuk dipresentasikan kepada sel-sel T dan juga sel B dan sebagainya. Dia bawa di hadapan sel T. Wow, oh ya ini virusnya ya. Oke, sel T segera panggil pasukan, panggil cytotoxic T cell atau CD8 tadi ya. CD8 langsung datang. Oke, di sini ada virus. Langsung kemudian dia datang dan menghancurkan. Tidak ketinggalan, dia juga bawa B cell ya atau sel B. Untuk apa? Untuk menyimpan komponen dari virus tadi supaya di suatu saat nanti ketika virus itu datang, maka sudah ada senjata rahasia dari tubuh kita untuk melawan virus tersebut. Ya, keren banget nih tubuh kita. Oke, next. Ya, saat ini tentunya masih di era di mana kita divaksinasi terutama untuk vaksin COVID-19 dan ada orang yang bertanya, apa sih bedanya vaksinasi sama imunisasi? Emangnya beda ya? Nah, vaksinasi ini adalah proses memasukkan vaksin dalam tubuh untuk merangsang sistem imun itu yang ada. Caranya supaya yang disuntikan ini kemudian setelah itu imun kita ini harus bisa melawannya. Jadi ini ya, vaksinasi itu adalah ketika kita melatih atau seperti membuat tryout ya untuk tubuh kita dengan tidak secara langsung memasukkan virus itu sendiri. Jadi yang dimasukkan ini misalnya virus yang sudah dimatikan atau virus yang dilemahkan. Tetapi dengan itu semua, tubuh akan melakukan latihan. Dia melawan juga itu. Simulasi itu dia lakukan juga. Dia simpan juga senjatanya. Sehingga ketika virus yang sesungguhnya masuk, dia sudah punya senjata untuk melawannya. Itu adalah vaksinasi. Imunisasi itu sama, tetapi imunisasi itu juga adalah bagian dari vaksinasi itu sendiri. Jadi bisa dia adalah pemberian vaksin, sistem tubuh akan bereaksi untuk membangun proteksi berupa antibodi dan mencegah infeksi di masa mendatang. Jadi sebenarnya ini adalah istilah yang serupa aja, tetapi seringkali kita bingung aja. Tapi sebenarnya ini sama-sama. Imunisasi adalah bagian dari vaksinasi, demikian pun sebaliknya. Nah ini adalah salah satu vaksin ya, yang dimana saat ini selain Sinovac juga ada beberapa vaksin lainnya termasuk AstraZeneca dan juga Moderna juga Pfizer itu sudah sebagai dari WHO pun mengakui itu sebagai satu vaksin yang sudah dapat digunakan untuk mengatasi namanya kegawatan atau kegawat daruratan kita di saat ini untuk menghadapi pandemi COVID-19. Ya, pasti juga banyak Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang mungkin masih takut untuk divaksin. Saya sebagai tenaga medis, sebagai dokter, saya yakinkan bahwa dalam hidup kita, ketika pandemi ini datang, kita menanti-nantikan vaksin ini. Dan ketika dalam tempo singkat vaksin ini ada, kita harus bersyukur, dan ketika ini pun sudah diseleksi oleh WHO untuk dapat mengatasi kegawatan kita melewati pandemi ini, kita tidak perlu takut dan ragu, sudah ada uji yang dilakukan, dan itu semua untuk kebaikan kita bersama. Sehingga tidak perlu takut, kita punya sistem imun yang perlu dibantu supaya kita tetap sehat dan dapat melewati pandemi ini. Oke, next.
Nah, salah satu produk yang luar biasa juga, yang kalau dikatakan di video awal tadi tuh yang diputarkan oleh Pak Leon nih, bahwa perlu juga kita sehari-hari mengkonsumsi yang namanya imunomodulator. Nah, dari HDI sendiri, ini saya sendiri pun nggak pernah apa untuk konsumsi yang namanya Propoelix ya, yaitu salah satu komponen yang mengandung propolis, yaitu anti bakteri, anti virus, anti jamur, bahkan antioksidan yang alami. Ini penting banget ya kata alami. Dan juga ilmiah ya. Alami adalah karena dia adalah dari getah yang merupakan pelindung dari sarang lebah. Dan setelah diteliti melalui uji-uji klinis, ini yang terbaru untuk COVID-19, bahkan propolis ini merupakan pengobatan yang digunakan dari zaman dahulu. Jadi bukan sekarang aja ya, tapi udah dari dahulu kala. Ternyata dari penelitian ini didapatkan bahwa antivirusnya itu terbukti sebagai penghambat virus itu sendiri sebagai terapi adjuvan. Jadi selain terapi-terapi pengobatan yang dilakukan, terapi adjuvan atau pendukung ini pun adalah Propoelix ini dianjurkan banget. Bahkan dari Kementerian Kesehatan pun mau loh memberikan ini untuk semua tenaga medis untuk mendapatkan Propoelix ini sebagai imunomodulator yang alami. Kemudian setelah diteliti yang kedua, dia dijajaki sebagai profilaksis untuk resiko tinggi, khususnya orang yang punya kontak erat ya, close kontak dengan pasien yang tertular atau positif COVID-19. Kalau kita bilang close contact ya, di saat ini, di saat dimana udah banyak orang yang udah terkonfirmasi, kita udah nggak tahu lagi sih sebenarnya. Sehari-hari kita kontak pun kita nggak tahu apakah itu adalah orang yang benar-benar bersih dari virus ataukah udah juga terinfeksi virus. Sehingga kita perlu banget sebenarnya bukan high risk group aja, tetapi semua kita saat ini butuh yang namanya profilaksis atau pencegahan untuk terhindar dari sakit, terutama untuk pandemi COVID-19 saat ini. Sehingga menurut saya ini penting banget untuk semua kita, ya, karena yang lebih baik kita mencegah ya daripada kita mengobati. Oke, penelitian berikutnya pun sama. Dia bahkan mengatakan bahwa menghambat penempelan pada ACE atau reseptor tadi ya. Kalau rekan-rekan ingat tadi gambarnya, coronavirus itu dia melekat pada satu reseptor atau tempat menempelnya itu adalah ACE2 reseptor. Bahkan bayangkan Propoelix ini dia mampu menghambat penempelannya. Bahkan untuk menempel aja udah dihambat duluan sama dia. Pokoknya nggak boleh masuk. No, udah dihambat dari menempelnya. Sehingga virus itu dia tidak bisa masuk kalau tidak melalui reseptor itu. Luar biasa banget. Ini dari penelitian loh, bukan kata orang ya. Kemudian sesuai WHO, hal ini menandakan bahwa propolis dapat digunakan untuk mengurangi efek dari obat-obatan utama yang diberikan. Karena tubuh kita ini juga harus selain diberikan obat-obatan, juga harus punya support untuk organ-organnya itu tetap fit. Organ-organnya itu pun sendiri harus bisa melawan organisme yang berbahaya tersebut, ya, sehingga dia bisa berperang sampai mengalahkan virus atau organisme berbahaya tersebut. Ya, oke. Next. Ya, jadi selain daripada Propoelix, produk yang berikutnya yang luar biasa juga adalah bagaimana vitamin kita, yaitu bipolen. Bipolen ini adalah dari serbuk sari bunga, yang ternyata setelah diteliti, wah, nggak main-main loh nutrisinya ya, mulai dari asam amino, itu lengkap, bahkan asam amino yang esensial, itu ada semua. Kemudian vitamin mineral, itu semuanya ada di dalam bipolen. Jadi satu tablet bipolen aja itu dikonsumsi dalam satu hari, kita udah nggak perlu lagi konsumsi vitamin A sendiri ya. Dalam pandemi COVID ini yang viral apa? Vitamin D sendiri ya, zinc ya, udah ada. Jadi satu semuanya dalam yang namanya bipolen. Satu tablet bipolen ini pun vitamin andalan saya banget ya. Kita bisa konsumsi setiap hari, rasanya pun enak pas dikunyah ya. Dan nutrisinya ini yang paling penting untuk kita tetap fit dan kita pun membantu imun kita supaya tim imunitas kita dalam tubuh ini tetap terus
bisa melawan virus dan semua yang berbahaya dari luar. Dan yang pastinya, yang sudah dikenal ribuan tahun lamanya, yaitu madu. Dan sudah tertulis loh dalam kitab suci aja semua umat beragama mengakui bahwa madu adalah obat. Sehingga madu ini tentunya lewat penelitian-penelitian sudah ada untuk namanya kekebalan tubuh kita itu sudah pasti. Tetapi khusus nih untuk special case ketika COVID-19 saat ini, wah untuk mengencarkan lendirnya bagus banget. Jadi untuk mukus-mukus itu supaya bisa keluar, ini adalah perlu banget diberikan yang namanya clover honey. Untuk meredakan demam yang mungkin kita ya infeksi awal itu kan selalu ditandai dengan demam. Kita nggak tahu ketika kita demam ini, oh ini virus atau bakteri ya, kita nggak tahu. Tapi ketika kita bisa minum madu, kemudian demam itu akhirnya diredakan, berarti infeksi itu juga sementara melakukan perlawanan imun kita itu melawan bakteri dan virus-virus yang masuk itu. 3 komponen yang luar biasa ini ya. Mulai dari propoelix tadi, kemudian juga polen vitaminnya, dan juga dilengkapi oleh nutrisi kita setiap hari yaitu madu. Rekan-rekan sudah dengar juga tuh testimoni dari Dr. Herni di Gorontalo ya, bahwa rutin minum madu setiap pagi itu juga luar biasa memberikan kekebalan tubuh dan imun kita itu tetap fit. Oke, mungkin itu dari saya. Untuk yang belum jelas nanti boleh ditanyakan nih via chat juga boleh. Ya, thank you Dr. Jesli. Iya, Pak Leon. Guys, luar biasa banget ini ya. Kita banyak mendapatkan informasi-informasi yang sangat menarik. Oke. Guys, jadi keren ya. Jadi ngerti kita ini ya, gimana caranya kalau virus masuk ke dalam tubuh kita. Ternyata kita semua sudah punya pasukan nih ya. Pasukannya sudah terlatih nih. Yang ngelatih siapa ini? Angkatan darat, angkatan laut, atau udara ini? Nah, guys, jadi memang sangat dibutuhkan ya. Dan ternyata kita juga tahu bahwa ternyata karena reaksi yang berlebihan dari imun kita, ternyata itu menyebabkan alergi. Betul ya? Ada juga yang masalah dengan lupus, kemudian masalah dengan penyakit-penyakit yang lain ya. Diabetes mellitus, ternyata itu juga masalah imun juga ya dok ya? Untuk yang tipe 1 Pak Leon, iya. Tipe 1 ya? Ya. Oke. Guys, kalau Anda ada yang mau ditanyakan untuk masalah imun, ya, all about imun, Anda bisa segera tanya, mumpung ini masih ada waktu ya. Jadi Anda bisa segera tanya, saya berikan mungkin 3 pertanyaan yang mau bertanya ya tentang imunitas. Coba saya cek di chat dulu ya. Anda bisa segera berikan pertanyaannya dok. Ini teman-teman. Dok, sampai kapan konsumsi clover, bipolen, propolis? Kalau seumur hidup konsumsi nggak apa-apa dok. Nah, gimana ini Dr. Jesli? Ya, oke. Ya, kalau kita ada dapatkan pertanyaan ya seperti ini. Pastinya kalau kita ini ingin mengkonsumsi ini sampai kapan ya? Pasti kita akan kembalikan pertanyaannya. Sampai kapan kita ingin sehat ya? Apa kita sebentar nanti ya jam berapa? Oh kayaknya aku jam ini aku pengennya sakit ya. Berubah gitu keinginannya ya. Enggak ya, kita kan selalu ingin sehat, ingin selalu fit. Sehingga kita selalu konsumsi ini sebagai makanan harian kita. Jadi ini bukan obat ataupun sesuatu yang berbahaya, tetapi justru makanan dan nutrisi yang harusnya kita konsumsi sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Sehingga kalau kita ingin selalu tetap sehat, maka kita selalu konsumsi ini untuk kebutuhan tubuh kita pastinya. Gitu Pak Leon. Ya, sebagai testimoni guys, saya udah 25 tahun konsumsi ini semua ya. Jadi saya sudah 25 tahun itu setiap hari minumnya clover honey ada, Polenergy saya minum, propolis yang sekarang propoelix kan, kemudian royal jelly juga minum ya. Jadi minum semua sudah 25 tahun tapi tidak ada masalah. Pertanyaan yang berikutnya dok, jika amandelnya dibuang, apa betul daya tahannya akan hilang atau akan mudah sakit? Ya memang zaman dahulu seperti saya pun juga amandelnya dibuang. Karena waktu kecil itu orang tua nggak ngerti, dipikir ini adalah infeksi kan, akhirnya amandelnya pun juga dibuang ya. Gimana dok ini dok? Saya juga kepingin tahu ini jawabannya ini. Iya,
Kalau kita lihat tadi, ya memang tonsil itu adalah salah satu dari organ limfoid kita sebagai pertahanan tubuh kita. Nah, biasanya ketika diputuskan untuk diangkat, itu memang bukan keputusan kita sendiri kayak angkat aja gitu. Enggak, kadang ada memang orang dengan tonsil yang membesar, yang kemudian membesarnya itu tidak normal hingga akhirnya membuat menelannya susah, kadang bernafas pun terasa terganggu, sehingga akhirnya diputuskan untuk pengangkatan tonsil. Nah, kalau kita lihat komponen dari imunitas kita yang segitu banyak, dan bukan cuma satu organ, sehingga pengangkatan tonsil ini pun sebenarnya tidak terlalu berpengaruh untuk imunitas tubuh kita. Karena ada tim lainnya yang tetap siap sedia, gitu, Priyo. Oke, berarti ada banyak pasukan-pasukan yang lain ya, yang siap untuk Ya, melindungi kita. tentunya. Luar biasa. Dok, mau nanya, jika tiap malam selalu muncul gatal-gatal seperti digigit nyamuk, padahal nggak ada nyamuk, apakah ini termasuk alergi? Karena ini adalah gejalanya gatal ya, kita nggak bisa langsung putuskan itu adalah sebuah alergi. Pertama, bisa juga ini disebabkan oleh yang namanya parasit, ya. Misalnya di tempat tidur itu kadang ada yang namanya kutu. Nah, itu juga bisa, ya. Kadang kita nggak kelihatan, aduh, kok gatal terus. Padahal ternyata di sela-selanya itu misalnya ada kutu, tapi kita nggak tahu. Jadi harus dicek juga. Kemudian yang berikut lagi, selain kutu di tempat tidur itu kan kita masih bisa lihat ya, kadang ukurannya walaupun kecil tapi kelihatan. Ada juga yang namanya kutu badan. Nah, kalau kutu badan itu nggak kelihatan, tetapi gatal sekali dan ada obatnya khusus, memang cuma obat itu aja yang bisa untuk mengatasi kutu badan tersebut. Kalau untuk memutuskan alergi atau tidak, itu ada metode pemeriksaan tersendiri di mana ada beberapa bahan yang kemudian dicobakan di kulit kita, kemudian dipastikan, oh ya, sekian ini ada reaksinya, oh berarti memang alergi terhadap bahan tertentu. Jadi untuk alergi itu memang harus tes secara spesifik. Seperti itu, Pak Leon. Oke, berarti bisa jadi karena kutu ya? Ya, Kutu bisa yang lain juga penyebabnya ya. Oke. Berarti gampang dong kalau mau tahu kutu di ranjang ya berarti coba tidur di tempat lain ya. Iya, iya, iya. Kalau nggak gatal berarti mungkin ranjang kita ada masalah. Iya, iya. Kalau kutu di badan ini yang repot dok, nyarinya gimana? Iya, jadi kalau kutu badan ini seringkali itu terjadi pada orang-orang yang tinggal di asrama. Jadi dia menyebar dari satu orang ke orang lain. Jadi gatal yang di dalam komunitas gitu. Sehingga dan karena kutunya tidak kelihatan, jadi caranya adalah ya kasurnya dijemur, kemudian spray, baju-bajunya semuanya direndam air panas. Jadi memang betul, dan ada obatnya yang dioleskan ke seluruh badan. Berarti termasuk tubuh kita juga berjemur ya dok ya? Ya, berjemur juga bisa. Oh, oke. Dok, downline saya udah negatif COVID 3 bulan, tapi cek imunoserologi anti SARS-CoV-2 kuantitatif masih reaktif. Kok bisa ya dok? Oke, ya ini adalah bagaimana kita menjelaskan imunitas kita ya. Kadang di dalam tubuh kita itu, walaupun kita sudah terinfeksi dan saat ini kita sudah sembuh, virus itu masih ada di dalam tubuh kita, tetapi dalam bentuk yang tidak aktif. Jadi, walaupun dia ada, tetapi dia tidak mengakibatkan sakit atau gejala yang berat. Jadi, dia ada sebagai bentuk dari respon tubuh untuk sudah berhasil melawan, dan dia sudah ada di situ, tetapi tidak menyebabkan sakit atau memberatkan sakitnya. Seperti itu. Jadi ada kemungkinan ya memang seperti itu ya dok ya? Iya. Bahkan, tapi tidak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Sehingga sekarang dalam putusan setelah misalnya pada pasien COVID, sekarang pun tidak ditunggu sampai konfirmasi swab-nya negatif. Bahkan sekarang ketika udah bebas gejala, udah apa-apa, boleh pulang dan isolasi mandiri. Kenapa? Ya karena menunggu negatif itu lama sekali. Kadang di swab masih ada gitu, tapi komponen virus ini sudah tidak aktif lagi. Tapi menular ke orang lain nggak gitu? Tidak menular. Oke. Dok, apakah pasien lupus mempunyai imun yang berlebihan, namun beberapa organ tubuh terganggu seperti saraf, jantung, dan lain-lainnya? Ya, tadi ya sudah
dikelompokkan bahwa lupus ini adalah imun yang salah kaprah. Jadi tubuhnya sendiri, tetapi harusnya dia melindungi tubuhnya kan. Tetapi pada lupus justru dia menganggap tubuh ini adalah musuh. Dia salah mengenali seperti itu ya. Jadinya ya kerusakannya di banyak tempat, di saraf, ya di jantung juga bisa, di ginjal. Semuanya bisa bermasalah gitu karena semuanya imunnya menyerang. Padahal misalnya ngapain gitu kan, karena tubuh ini sebenarnya sehat aja misalnya, tapi dia menganggap salah persepsi bahwa tubuh ini sebagai musuh, ya disebut sebagai autoimun. Seperti itu ya. Oke. Berarti itu propoelik sangat berperan ya dok ya? Oh sangat berperan sekali. Saya semenjak terhitung pertama kali COVID-19 masuk dan akhirnya sampai di tempat tugas saya semenjak Juli, udah nggak pernah plong lagi propoelik, bahkan bisa kalau yang nggak enak badan bisa 3x2. Dan sampai saya sampai sekarang pun masih visit pasien COVID Pak Leon, dan puji Tuhan ya sampai saat ini controlling pun tetap aman, swabnya dan lain-lain. Jadi puji Tuhan lah, sekitar saya pun saya merasa bahwa keluarga dan juga saya terlindungi dan merasakan manfaatnya banget dengan propoelik. Dan pasien-pasien saya juga yang saya sharingkan. Wow. Kalau usus buntu dibuang bisa bikin gampang sakit ya dok? Ya, ada juga yang memang bahwa di situ ada juga ya komponen limfoidnya pada usus buntu. Seperti juga yang saya jawab pada tonsil tadi ya. Jadi walaupun dibuang, justru kalau misalnya usus buntunya ini udah infeksi, kemudian nanti bikin perlengketan di kiri kanan organ lainnya, kalau nggak diangkat justru makin membuat penyakit yang lain gitu. Jadi justru diangkat untuk menyelamatkan nyawa atau tidak menimbulkan komplikasi yang lain, dan untuk imunitas tetap ada organ yang lain yang membantunya. Oke, berarti ada pasukan lain tetap ya? Ya, tetap. Oke, dok, apakah pasien imun? Berarti ini mungkin. Apa ini maksudnya? Lupus tadi. Pasien lupus bisa divaksin nggak? Ya, jadi dalam persyaratan vaksin saat ini, terakhir saya divaksinasi, saya sebenarnya bukan vaksinator ya, saya bukan tim yang memvaksin orang, tetapi di checklistnya itu seringkali untuk orang-orang dengan gangguan imun dan autoimun itu masih untuk sementara ini tidak diprioritaskan. Jadi mungkin sedang dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga lebih yakin lagi apakah bisa diberikan atau tidak. Jadi untuk saat ini masih dieksklusikan untuk tidak diprioritaskan. Ya, berarti tidak dianjurkan ya? Ya. Dokter, mohon izin mau tanya, kalau minum obat hipertensi dan produk HD yang benar gimana dok? Terima kasih. Oh, nanti konsultasi sendiri aja ya di luar. Kalau tanyain begini nanti tidak selesai ini ya. Jadi jawabannya Polestar Pak. Ya. Jadi benar. Ya minumnya polen, propolis, royal jelly sama madu ya. Itu Polestar untuk penyakit apapun. Oke, untuk masalah gatal-gatal ini sama dengan anak saya, bisa coba pakai propolis and body lotion HDI. Karena sejak rutin pakai lotion, dia gak ngalamin gatal-gatal lagi. Semoga bisa membantu. Thank you, Sylvia. Wow, jadi tadi gatal-gatal ya, bisa pakai hand body lotion, karena itu memang ada propolisnya. Izin nanya dok, untuk pasien dengan fungsi ginjal menurun, apakah dosisnya seperti pasien lainnya? Iya, saya ingin menjawab untuk fungsi ginjal yang menurun, biasanya untuk dosisnya adalah dosis biasa. Kadang kan untuk dosis terapi kita kasih misalnya seperti madu bisa 2x1, kemudian propolis bisa sampai 3x2. Dan untuk fungsi ginjal yang menurun, biasanya prioritaskan kita dosisnya di dosis biasa aja. Jadi dosis maintenance jadi 1x1, kemudian propolisnya juga 2x1 seperti biasa. Demikian juga polennya bisa 1x1, royal jelly-nya sebelum tidur. Ya, karena pada penderita dengan gangguan ginjal atau fungsi ginjal yang menurun, biasanya untuk mencerna protein itu dia lebih butuh kerja yang lebih keras. Sehingga kita perlu juga mengistirahatkan ginjalnya. Tetapi tetap kita bisa masukkan adjuvan atau tambahan untuk supaya regenerasi sel dari ginjalnya itu pun bisa membaik. Jadi seperti itu. Dosisnya dosis biasa, dosis harian. Ya, oke. Dok, kaki kalau gatal-gatal seperti biduran dalam waktu tertentu, kemudian kalau timbul bintik-bintik kecil, besar,
Berair, bintik-bintik kecil berair yang gatal dan bisa melebar, terutama area kulit tangan. Apakah alergi atau gimana ya? Ya, nanti bisa ditandai, misalnya setelah terkena apa. Jadi yang mencetuskan itu apa? Apakah misalnya sabun, ataukah misalnya habis kena tumbuh-tumbuhan tertentu, jangan sampai di situ ada ulat yang menyebabkan gatal, itu juga bisa. Jadi dilihat yang mencetuskannya awalnya apa gitu. Waktu-waktu tertentu itu apa? Oh, waktu panas banget kah? Atau kena sabun ini kah? Cuci piring kah? Atau apa gitu. Jadi ditandai. Ditandain dulu ya? Ya, ditandai supaya bisa dihindari Pak Leon caranya. Berarti belum tentu alergi ya? Belum tentu. Bisa jadi ada pencetus yang lain. Ada pencetus yang lain ya, kontak atau sesuatu. Oke. Kalau untuk pasien tifoid, vitamin apa yang bagus kita berikan agar penyakitnya tidak sering kambuh? Pastinya konsumsi 4-star. Tetapi kalau pasien tifoid, ini kan penyebabnya adalah bakteri. Sehingga ya pencegahannya pun yang paling penting ya. Gimana cara kita makan sehari-hari ya? Sebelum menyiapkan makanan ya cuci tangan dulu, kemudian juga sebelum makan, kemudian jangan kita makan di tempat yang kita nggak tahu kebersihannya dan sterilitasnya gitu ya, karena itu bisa jadi ada bakterinya gitu. Dok, bagaimana pengobatan penyakit lupus dan obatnya apa, Dok? Ya, sampai saat ini untuk penyakit autoimun lupus belum ada obatnya. Tapi caranya adalah dengan meningkatkan sistem imun supaya imunnya bisa bekerja dengan baik dan benar. Tapi bisa dibantu dengan propoilik ya, Dok? Mengontrol Pak Leon supaya imunnya itu tidak salah kaprah. Oke. Bisa dibantu dengan propoilik nggak, Dok? Ya, boleh banget dengan propoilik karena selain dia imunomodulator, dia juga untuk mengendalikan imun itu supaya tidak salah. Oh. Bisa banget. Supresor ya? Karena dia selain pun sebagai imunosupresor ya. Jadi kalau ada yang responnya berlebihan tapi salah ya, itu juga ditekan oleh propoilik. Oke. Karena kan propoilik kan imunomodulator, kemudian juga imunosupresor. Iya. Itu ya. Oke. Good. Dokter, kalau sakit sinusitis, baiknya dosisnya berapa untuk madu, propoilik, dan royal jelly, dan Polenergy? Oke, kalau untuk sinusitis itu ya penyakit pada rongga-rongga pada hidung ya, itu bisa dosis biasa aja, tetapi nanti dengan terapi propoiliknya dibanyakin karena biasanya itu juga bisa mengakibatkan infeksi, ada infeksi dalamnya sehingga mengakibatkan nyeri ya, di sini biasanya ada cairan-cairan yang menumpuk di sekitar hidung kita di bagian pipi. Bisa madu 2x1, propoiliknya jadikan 2x2 tablet, royal jelly-nya bisa pagi dan juga malam sebelum tidur, Polenergy-nya juga bisa pagi 1x1. Ya, oke. Wow, ini pertanyaannya sudah terpuaskan semua nih, Dok. Ya, guys. Jadi tadi kalau Anda mendengarkan ini ya, nanti yang mau bertanya silakan bertanya ya. Saya menyambung sedikit aja dari Dr. Jesli. Nanti setelah saya mungkin kalau masih ada pertanyaan kita bisa baca lagi ya. Gitu ya, Dok ya. Saya lewat dulu sebentar ya, Dok ya. Guys, jadi kalau tadi Dr. Jesli berbicara mengenai imunitas dalam tubuh kita untuk bisa menangkal bakteri atau virus ya dari luar supaya pasukan kita ini kuat. Nah, ternyata dalam menjalankan kehidupan kita atau bisnis kita, ini pun seharusnya kita juga harus punya sistem imun yang kuat supaya bisnis kita ini bisa bergerak maju, guys. Nah, kalau kita bicara mengenai sistem imun untuk kita menjalankan bisnis, maka saya akan memberikan singkatan kepada Anda supaya Anda memudahkan menjalankan bisnis ini ya, yaitu imun, guys. Bagaimana imun kita bisa kuat saat ada orang bilang, Leon percuma, HD itu begini. Nah, itu kan seperti virus yang masuk kan ke dalam tubuh kita. Bagaimana pasukan tubuh kita ini bisa membunuh kan yang tadi T-sel, B-sel, dan sebagainya ya. Nah, demikian juga dengan kita menjalankan kehidupan ini, guys. Kita harus punya sistem imun yang kuat supaya kita ini bisa strong, kita bisa menjalankan bisnis ini dengan dahsyat, kita tetap all out, kita tetap berjuang ya. Nah, apa imunnya? I-nya adalah impian.
Nah, jadi impian ini membuat kita punya imunitas yang tinggi terhadap omongan-omongan orang ataupun kejadian-kejadian yang mungkin kita melihatnya itu kejadian yang tidak mengenakan. Contoh, kita ditolak orang, kita disakitin orang, dihina orang. Itu kan sesuatu kejadian. Nah, kalau imun kita lemah, imun kita nggak kuat, maka kita akan sudah selesai. Udahlah, nggak hadiah-hadian lagi. Oke? Nah, impian guys. Apa yang membuat kita tetap semangat menjalankan bisnis ini? Karena kita punya impian. Kita mau membuat orang tua kita bahagia. Kita mau melihat senyuman orang tua kita. Itu tidak bisa dibeli guys. Tapi dengan cara kita menjadi orang sukses. Kita mau melihat anak-anak kita jadi anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, karena kita punya impian. Mau nyekolahkan anak, mau memberikan yang terbaik buat pasangan hidup kita, mau memberikan yang terbaik buat orang tua kita, itu yang membuat kita akan punya daya tahan yang kuat. Betul guys? Ya. Impian kita ya, ini akan membuat kita memiliki daya tahan yang oke. Di saat serangan-serangan dari luar datang, hinaan orang ataupun perkataan-perkataan dari orang-orang yang kita kagumi ya kan, wah itu bukan bisnis, itu tipu-tipuan. Nah, bagaimana imunitas tubuh kita? Kalau kita kuat, kita akan yes. Impian ya. M-nya apa? M-nya adalah mindset kita, yaitu pola berpikir kita guys. Seringkali banyak orang itu pola berpikirnya keliru. Mereka cuma cari gampangnya. Mereka berpikir kalau kita ini kerjakan yang mudah, yang enak-enak saja, maka hidupnya akan jadi enak. Padahal yang enak hari ini belum tentu enak di tahun depan. Betul? Yang tidak enak sekarang belum tentu tidak enak guys berikutnya. Justru bisa jadi enak di belakang hari. Demikian juga saat kita mau membaca buku, ya kan? Seringkali imun kita nggak kuat. Baca buku, aduh tebel ya kan, aduh sudah males. Itu karena imun kita lemah. Akhirnya apa? Kita berhenti untuk membaca. Nah, tapi kalau mindset kita, oh saya harus belajar ini. Karena kalau saya tidak baca, saya tidak ngerti pengetahuannya. Bagaimana saya bisa berhasil? Guys, itu mindset. Saat kita mengalami kesulitan, oh ini bagus, ini tanda-tanda kita mau naik kelas. Seperti dulu waktu kita sekolah. Saat kita ini menghadapi ujian, itu kan sulit ujian itu. Tetapi justru karena kita melakukan yang sulit, akhirnya kita naik kelas. Demikian juga dengan kita di HD. Sulit Pak Leon, jelaskan bisnis ke orang lain. Lebih enak cerita produk. Guys, sulit memang. Tetapi kalau kita cuma cerita produk terus, akhirnya apa? Kita cuma mendapatkan orang yang mau pakai. Kalau kita mau memiliki rekan kerja yang mau terbuka menjalankan bisnis ini, jawabannya tidak lain tidak bukan, kita harus bisa presentasi bisnis. Itulah kenapa hari ini tanggal 4 Juni sama tanggal 18 ya, kita itu membuat acara di komunitas kita Breakthrough Generation, yaitu namanya adalah Role Play Day. Hari role play. Artinya apa? Kita melatih downline kita, melatih diri kita untuk kita bisa berbicara presentasi bisnis. Jadi bagi Anda yang hari ini belum bisa cerita bisnis, saya mengajak Anda untuk segera me-WA atau meng-SMS ya kan rekan-rekan Anda, mentor Anda supaya Anda belajar presentasi bisnis. Ini mindset. Kalau kita cuma mau cari gampangnya, mengerjakan yang mudah-mudah, akhirnya kita tidak maju-maju guys. Jawabannya kalau kita mau sukses berarti kita harus melakukan yang sulit. Ya, mindset. Saat saya mendapatkan sesuatu yang tidak enak, mindset saya mengatakan apa? Ini Tuhan mau ngasih berkat. Loh, ini mindset guys. Sehingga pada saat saya ditolak orang, disakitin orang, dihina orang, saya tambah senang. Kenapa? Karena Tuhan mau memberikan berkat yang lebih besar. Loh, ini pola pikir. Ada orang yang mendapatkan yang tidak enak. Aduh sudah, saya tidak hadiah-hadian ya kan. Kapok saya, sudah katrok, tidak mau lagi jalankan HD. Guys, karena imunnya rendah. Mindsetnya yang salah, membuat akhirnya dia itu mudah untuk mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Oke? Nah, imun ya. Jadi impian kita, mindset kita ya. Kemudian U-nya apa? U-nya adalah usaha.
Berupaya terus, guys. Usaha terus. Seringkali saat kita mendapatkan sesuatu, diserang, kalau kita tidak berusaha untuk melawan, ya selesai. Seperti tadi dikatakan, ada virus masuk, pasukan kita akan berusaha untuk melawan. Ini sudah mekanisme tubuh kita, guys. Tuhan sudah membuat mekanisme seperti itu. Demikian juga dengan semestinya dalam kehidupan ini. Di saat ada sesuatu yang menyerang kita, bagaimana kita tetap berusaha yang terbaik. Kita tetap berusaha yang positif. Saat kita ini dikata-katain orang, kita tetap berusaha yang baik. Ya kan? Saya pernah diusir orang, ya kan? Terima kasih ya Pak ya, atas waktunya yang sudah mau bertemu sebentar dengan saya. Guys, ini usaha. Kira-kira ada penyerangan seperti itu, saya tetap baik. Tetap berusaha. Kira-kira orangnya bagaimana? Oh, iya Pak. Lah, guys, pernah saya menjelaskan ke seorang dokter, guys, ya kan? Wah, dokternya sudah saya enggak tertarik ini, sudah pulang waktu saya ini singkat ini, ya kan? Jawaban saya, Pak, oh enggak apa-apa, Dok. Terima kasih atas waktunya. Nanti kalau dokter pas ketemu sama rekanan atau pasien yang mungkin membutuhkan ya, Dok ya. Jangan lupa, saya bergerak di bidang kesehatan dari Lebah Madu, Dok. Ini kartu nama saya. Oh, banyak terbantu loh, Dok. Kanker, anak autis, kesuburan, termasuk COVID-19 sekarang ini banyak terbantu. Silakan, Dok, dibawa kartu namanya. Guys, mendapatkan serangan, kita tetap berusaha memberikan yang terbaik. Kita bukan membalas, tetapi kita tetap berusaha yang baik. Guys, ini caranya. Akhirnya apa? Orangnya bisa berubah. Oh, ini kok keren. Akhirnya apa? Mereka tertarik dengan Anda. Ya, jadi imun. Impian kita bagaimana? Mindset kita, usaha kita, dan yang terakhir N-nya apa? N-nya adalah no reason. Tidak ada alasan. Kalau kita punya alasan membuat imun kita jadi drop. Ah, Pak Leon, saya itu enggak bisa ngomong. Saya itu pendiam. Saya itu memang enggak punya jiwa bisnis. Guys, sekali kita membuat alasan, pasti imunnya akan drop. Saya sudah terlalu tua. Saya masih terlalu muda. Saya ini wanita. Enak yang laki-laki, enggak usah ngurus anak, ya kan? Loh, saya laki-laki, lebih enak bisnis ini perempuan. Guys, kalau kita mencari alasan, itu pasti imun kita akan drop. Iya Pak Leon, saya ini kerja, punya anak kecil-kecil. Guys, Anda kira yang punya anak kecil-kecil tidak bisa sukses? Banyak yang sukses juga. Nah, guys, imun kita, jawabannya adalah dengan imun. Kita harus meningkatkan imunitas kehidupan kita, imunitas kita untuk sukses di bisnis ini. Yaitu impian kita, I-nya, M-nya adalah mindset kita, U-nya adalah usaha kita, dan N-nya adalah no reason. Tanpa alasan. Kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Kalau orang lain bisa memberikan yang terbaik buat anaknya, saya pun juga bisa. Produknya sama, bisnisnya sama, bukunya sama, pelatihannya sama, Zoom-nya sama. Guys, waktunya sama, 24 jam. Semua orang sama. Kalau orang lain bisa, jawabannya saya pun juga harus bisa. Betul? Kalau orang lain bisa mencapai peringkat Royal Crown, orang lain bisa mencapai peringkat eksekutif Diamond, dan seterusnya. Orang lain bisa mendapatkan 2 tiket kapal pesiar, orang lain mendapatkan cash award, orang lain mendapatkan recognition. Jawabannya no reason. Kita semua juga pasti bisa. Pak Leon, saya tidak punya waktu banyak. Guys, cukup dengan waktu. 1 hari Anda luangkan 30 menit kalau Anda mau, guys. Anda itu bisa bangun bisnis yang besar. Rekanan saya setiap hari meluangkan waktu 30 menit telepon, guys. Conference, ya kan? Dia telepon, lalu ngontek ke upline mentornya, guys. 30 menit di saat jam istirahat, itu bisa. Anda luangkan waktu, kan? 30 menit saat jam istirahat. 1 hari kalau 30 orang dalam sebulan, guys. 30 orang ini loh, kalau mereka itu ikut training, mereka itu bisa registrasi online, bisa belanja online, bisa lihat YouTube lah, IGTV lah, lalu mereka bisa menjelaskan lagi ke rekanan yang lain. Guys, 5 aja yang jadi, guys, itu besar banget. Imun kita, kalau kita masih punya banyak alasan, imun kita akan lemah. Maka kita akan, ya selesai. Oke?
imunitas ya, impian, mindset, usaha, dan juga no reason. Kalau Anda bisa melakukan ini, saya percaya imun Anda akan tinggi dan Anda akan menjadi orang yang luar biasa kerennya. Ya. Oke, saya panggil lagi Dr. Jesli ya. Apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan ini yang ditanyakan ke kita, Dok? Sebentar, saya tanya, saya lihat ya. Dok, paparan sinar matahari juga salah satu sumber radikal bebas, sedangkan kita dianjurkan untuk berjemur. Gimana penjelasannya? Ya, intinya adalah di semua hal itu ya, ada hal baik dan juga hal buruknya. Tentunya untuk paparan sinar matahari pun demikian dianjurkan beberapa menit ya. 30 menit paling tidak itu pun paparan matahari pagi. Jadi sesuatu yang berlebihan pun ya tidak baik ya. Demikian seperti itu penjelasannya. Oke, sip, mantap ya. Ada jam-jam tertentu ya dok ya, yang bagus untuk sinar matahari. Juga kalau terlalu berlebihan juga tidak terlalu bagus ya buat tubuh kita. Nanti gosong semua nanti ya. Oke, Dok, rasanya pertanyaan-pertanyaannya sudah selesai nih, sudah terpuaskan semuanya dengan Dr. Jesli. Luar biasa keren sesi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti kita akan masukkan di YouTube channel kita ya guys ya. Nah, Dr. Jesli mungkin bisa memberikan closing statement buat teman-teman yang hadir di sini. Ya, oke, rekan-rekan sekalian yang luar biasa yang sudah mengetahui mengenai imunitas. Yuk kita sama-sama menjaga imun kita, walaupun mereka adalah sistem pertahanan tentara kita yang standby nih 24 jam. Tetapi kita pun sendirinya harus juga membantu pertahanan tubuh kita ini dengan apa ya? Dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, dengan juga konsumsi suplemen ya, seperti Propolis, madu, polen, dan juga royal jelly. Dan itulah yang menjadi sokongan kita, support kita, sehingga kita ini lebih fokus untuk mencegah. Jangan kita tunggu sakit, tetapi kita mencegah supaya kita tetap sehat dan imun kita tetap mantap. Seperti itu kalian. Ya, oke. Thank you. Ya, guys. Jadi itu yang tadi disampaikan sama Dr. Jesli ya. Jadi imunitas sangat penting banget buat tubuh kita. Perlunya nutrisi juga ya. Termasuk stres ini juga mempengaruhi imunitas kita ya dok ya. Kalau stres otomatis membuat imunnya jadi drop juga ya dok ya? Iya, harus selalu happy makanya. Nah, berarti imun yang tadi juga perlu itu ya, impian, mindset ya. Oke, guys, jadi tidak terasa ini sesinya sudah sampai di akhir sesi ya. Jadi thank you banget atas partisipasi, thank you banget buat Dr. Jesli yang sudah memberikan pemaparan yang luar biasa buat teman-teman yang hadir. Nah, tidak ada salahnya kita foto bersama-sama ya sebelum kita akhiri sesi ini ya, supaya kita juga ya bisa mendapatkan yang terbaik. Oke, guys.